Penggolongan perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut operasinya dan yang kedua menurut badan hukumnya. Jenis perusahaan menurut operasinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu perusahaan jasa. Ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan jasa, kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Laba ataupun rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Yang kedua, perusahaan dagang. Ciri-ciri atau karakteristik perusahaan dagang. Kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan kepada masyarakat. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan kepada masyarakat. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Ketiga, perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Ciri atau karakteristik perusahaan manufaktur, kegiatannya menghasilkan atau memproduksi barang jadi. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan produk barang jadi kepada perusahaan dagang atau retailer. Terdapat perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan biaya produksi barang jadi. Terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Jenis perusahaan menurut badan hukumnya: perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Tahap pencatatan atau penggolongan. Yang pertama, penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Kedua, pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Tiga, posting atau pencatatan ke buku besar, baik ke buku besar utama maupun ke buku besar pembantu. Tahap pengiktisaran atau peringkasan. Yang pertama, penyusunan neraca saldo yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Yang kedua, penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Pencatatan terakhir pada tahap pengiktisaran yaitu penyusunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya. Tahap pelaporan dan penganalisaan. Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan alur kas. Pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun penambahan investasi. Dengan adanya aturan mendebit dan mengkredit, penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam akun yang bersangkutan dapat dinyatakan dengan mendebit dan mengkredit akun-akun tersebut. Masing-masing akun seperti harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan freight itu memiliki saldo normal. Saldo normal harta itu di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit, freight di debit.
Dari transaksi yang terjadi itu dapat mengakibatkan nilai akun bertambah atau berkurang. Nah, dalam mekanisme debit dan kredit, jika dia sejenis atau sama, debit dan debit atau kredit dan kredit, maka dia akan bertambah. Jika dia debit dan kredit atau berbeda jenis, dia akan berkurang. Dari sini, kita akan mudah untuk menentukan di mana posisi saat akun tersebut bertambah atau saat akun tersebut berkurang. Jenis atau sama, dia akan bertambah. Maka saat nilai akun tersebut bertambah, maka posisinya akan sama seperti saldo normal. Seperti harta, saldo normal di debit saat bertambah, maka dia akan posisinya di debit. Saat berkurang, dia akan posisinya di kredit. Untuk utang, saldo normalnya di kredit. Jadi saat bertambah, posisinya akan di kredit dan berkurang posisinya akan di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Beban akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Bribe akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi, saat nilai akunnya bertambah, posisinya akan sama seperti saldo normal. Saat dia berkurang, itu akan berlawanan atau berbeda dengan saldo normal. Setiap transaksi harus dikelompokkan ke berbagai jenis akun terlebih dahulu sebelum dicatat ke dalam jurnal, sehingga lebih mudah dalam melakukan pencatatan. Untuk lebih mudahnya, perhatikan ilustrasi berikut. Transaksi yang pertama, pemilik menyetorkan uang sebagai modal awal. Nah, di sini pemilik menyetorkan uang sebagai modal, berarti aktiva bertambah, modal bertambah. Aktivanya itu kas bertambah dan modal bertambah. Pencatatan mekanisme debit dan kreditnya, harta bertambah, posisinya itu di debit. Maka kita tuliskan harta yaitu kas di posisi debit. Lalu modal bertambah itu posisinya di kredit. Berarti kita tuliskan modal itu di kolom kredit. Dibeli perlengkapan kantor dengan tunai dari PTA. Nah, di sini ada pembelian perlengkapan kantor dengan tunai. Berarti kelompok akun yang dipengaruhi yaitu harta bertambah dan harta berkurang. Harta bertambah ini dalam bentuk perlengkapan dan harta berkurangnya dalam bentuk kas karena dibeli secara tunai. Nah, harta bertambah ini karena pembelian perlengkapan, maka di debit perlengkapan, lalu kas berkurang di kolom kredit. Dibeli mesin jahit seharga bla 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 dengan cicilan dari PT B. Nah, di sini ada pembelian mesin jahit dengan cicilan atau secara kredit. Nah, akun yang dipengaruhinya pembelian mesin jahit, maka nilai peralatan kita bertambah atau harta kita bertambah. Karena secara cicilan, maka utang akan bertambah. Mekanisme debit dan kreditnya, harta bertambah dalam bentuk peralatan, kita tuliskan di kolom debit. Utang bertambah itu di kolom kredit, kita tuliskan utang usaha bertambah di kolom kredit. Dibayar gaji pegawai sebesar bla bla bla. Nah, di sini ada pembayaran gaji karyawan, berarti ini transaksi beban gaji. Nah, akun yang dipengaruhinya karena dibayar, berarti beban gaji bertambah, kas atau hartanya berkurang. Pencatatan debit dan kreditnya, beban bertambah itu di debit, kita tuliskan di kolom debit. Harta dalam bentuk kas berkurang, kita tuliskan di kolom kredit. Diterima hasil jahitan dari langganan tunai sebesar bla bla bla. Nah, di sini transaksi diterima hasil jahitan berarti ada transaksi pendapatan. Nah,
Untuk dari transaksi pendapatan, akun yang dipengaruhi, maka harta dalam bentuk kas akan bertambah dan pendapatan akan bertambah. Harta bertambah di debit, kita tuliskan kas bertambah di debit. Pendapatan itu bertambah di kredit, kita tuliskan di kolom kredit pendapatan. Dibayar utang usaha kepada PTB sebesar bla bla bla. Nah, transaksi ini ada pembayaran utang. Berarti akun yang dipengaruhinya karena membayar utang, berarti utang kita berkurang dan harta kita berkurang. Harta kita dalam bentuk kas berkurang. Pencatatan debit dan kreditnya, utang berkurang itu di debit, berarti kita catat di kolom debit. Harta itu berkurang di kolom kredit, berarti kita catatkan kas di kolom kredit. Diambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar bla bla bla. Nah, dari transaksi ini berarti transaksi pengambilan pribadi atau FRIP si pemilik. FRIP bertambah itu di debit. Nah, transaksinya itu karena pengambilan pribadi maka akan mengurangi modal. Modal berkurang, harta berkurang. Mekanisme debit dan kreditnya, FRIP bertambah itu di debit, kita tuliskan FRIP di debit. Lalu kas berkurang di kredit.